analisis sejauh apa sih saya pengen tahu tentang daerah Wageningen ini. Yang pertama, potensi apa yang kira-kira paling dominan menurut kalian berdua yang ada di mahasiswa terutama di Wageningen tentunya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan potensi. Nah, sejauh apa juga Mas berdua ini tahu masalah yang paling dominan terjadi di Wageningen ini sejauh ini apa? Dan yang terakhir, bagaimana memaksimalkan potensi yang ada dan juga menyelesaikan masalah di Wageningen ini, tentu saja sejalan sama proker-proker yang telah tadi disampaikan. Terima kasih. Sebenarnya ini sama. Jadi untuk baik Mas Fahri maupun Mas Faris, kalau Mas Fahri misalnya bawahnya adalah pelayanan. Nah, saya ingin bertanya, sebenarnya tujuan akhir dari pelayanan yang diberikan itu apa? Selain misalnya ya biar orang terbantu dan biar orang misalnya kenal dengan PPI Belanda. Sama juga sebenarnya dengan yang Mas Faris, karena saya juga dengar Mas Faris ingin lebih mendekatkan kepada PPI kota, mempererat ya istilahnya tali silaturahim. Nah, sebenarnya apa yang diinginkan dari hal itu? Selain misalnya ya terjalinnya tali persaudaraan. Nah, karena ambil contoh misalnya saya sendiri waktu misalnya di organisasi saya dahulu, misalnya kami itu membuat pelayanan itu adalah sebenarnya buat jebakan aja. Karena supaya misalnya anggota ini setelah merasa terlayani, dia akan lebih mau untuk lebih tergabung pada kegiatan himpunan, sehingga pada akhirnya dia akan lebih mengembangkan dirinya gitu. Jadi, nah intinya sebenarnya apa sih dari tujuannya kenapa ingin melayani, kenapa ingin lebih mempererat tali silaturahim, selain misalnya ya terjaganya silaturahim dan misalnya merasa adanya PPI Belanda. Bisa memberikan kontribusi pemikirannya di isu-isu lingkungan dan isu lingkungan yang ada di Indonesia. Seperti contoh misalkan isu kebakaran hutan yang tiap tahun selalu ada. Bisa teman-teman Wageningen yang lebih dirikan menurut saya. Satu contohnya. Yang kedua, masalah apa? Hari apa ya namanya? Waktu itu ada bakal-bakalnya hingga sama suaminya, jadi ngobrol juga sama anak. Akhirnya belajar bahwa Wageningen ini termasuk populasi yang cukup besar di Belanda untuk mahasiswa Indonesia. Jumlahnya 150 ya, kalau saya sekitar 150. Lalu juga sampai kalau masalah kayak itu 150. Dan masalah yang terbesar itu yang cukup membuat kanan rumit pusing itu masalah akademik kan. Karena saya nanya waktu ke anak-anak, kalau misalkan di Wageningen karena orangnya banyak, itu masalah vokasi di mana? Ada 3 masalah yang terkategorisasi di sini. Menurut anak itu pertama masalah vokasi, kedua masalah beasiswa, baik terlambat ataupun administrasi dan lainnya. Yang 3 masalah akademik. Yang pertama dan kedua sudah alhamdulillah terhasil dengan baik, dan yang ketiga ini yang menjadi masalah terbesar karena masalah akademik itu menjadi masalah yang sifatnya sangat pribadi. Tidak semua orang terbuka dan akhirnya dibutuhkan pendekatan yang sangat kultural, bukan pendekatan struktural yang seperti yang bisa top down gitu ya. Gitu. Lalu bagaimana bisa mengoptimalkan potensi yang ada di Wageningen dan mengatasi masalah yang ada di sana. Kalau dari saya, masalah potensi Wageningen tadi, Wageningen bisa menjadi corong PPI Belanda, maksudnya bisa menjadi penyuara isu-isu life science atau lingkungan yang ada di Indonesia. Di program tadi sudah workshop, itu juga bukan berarti kalau PPI Belanda bikin sendiri, tidak. Tentunya tidak sama dengan PPI kota dan PPI Wageningen bisa mengundang tokoh-tokoh Wageningen yang sangat konsen di suatu bidang tertentu. Ada lagi seperti misalnya keluarga kita. Bagaimana bisa memberikan semua pemikirannya, solusi ataupun saran kepada pemerintah atau yang ada di Indonesia, sehingga masyarakat sadar bahwa mahasiswa yang ada di Belanda itu juga aware dengan mahasiswa yang ada di Indonesia. Gitu. Lalu masalah tadi masalah advokasi, tentunya ini perlu adanya sistem
monitoring yang cukup fleksibel, dalam artian bukan berarti kita harus meneror orang-orang satu-satu, gimana akademika, gimana, bukan, tapi lebih ke bagaimana pada umumnya semua organisasi PPI Kota itu memiliki sistem monitoring yang baik. Dalam artian ada nggak sih semua PPI Kota itu tahu ada mahasiswanya itu ada yang bermasalah atau tidak. Lalu ketika ada yang bermasalah, bagaimana pendekatannya? Tentunya pendekatannya lebih ke pendekatan kultural seperti itu. Dan tentunya kalau melihat dari populasi banyak yang mahasiswa PBB, tentunya bisa memaksimalkan peran dari lurah PBB itu sendiri. Jadi ada kerjasama antara lurah PBB menuju kota dan monitoring yang dari Belanda seperti itu. Lalu yang kedua, yang kedua dari Satya. Dulu Satya tetangga saya di himpunan. Kebetulan sering lihat himpunan Satya karena banyak perempuannya. Sedangkan himpunan saya banyak laki-lakinya ya. Normal ya. Pertanyaannya, apa tujuan akhir dari pelayanan? Nah, kalau menurut saya tujuan akhir dari pelayanan itu adalah bagaimana akhirnya anggota ini merasa PPI Belanda itu hadir di saat kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar ini seperti apa? Pertama, contohnya adalah tadi masalah penjemputan, lalu masalah akses informasi, lalu juga masalah penyampaian aspirasi, seperti misalkan teman-teman di kotanya itu sendiri punya PPI Kota punya ketua dan presidium masing-masing. Lalu juga bagaimana teman-teman merasa punya potensi yang tidak dioptimalkan dengan baik. Seperti itu. Jadi tentunya dengan pelayanan yang diberikan, kami harapkan semua orang itu merasa ada manfaat dari PPI Belanda. Karena tentunya saya percaya dibangkitkannya kembali PPI Belanda selama cukup vakum itu ada fungsinya, yaitu untuk mensinergiskan PPI Kota yang ada di Belanda. Saya kasih. Terima kasih pertanyaan buat teman-teman sendiri. Terlihat mirip ya, karena memang Wageningen ini terlihat spesialisasinya memang bidangnya untuk tingkat universitasnya memang rankingnya bagus. Yang pasti yang akan datang pertama di pemikiran saya adalah teman-teman yang hadir di Wageningen adalah teman-teman yang memiliki potensi di bidang akademis. Nah, kira-kira bisa kita apa nih dengan potensi yang ada di bidang akademis ini? Yang pertama kita bisa memanfaatkan potensi teman-teman untuk kegiatan-kegiatan bukan hanya di PPI Belanda tapi juga di PPI Kota yang memberikan contoh workshop di topik-topik yang memang spesialisasi di bidang teman-teman semua, atau menjadi salah satu pembicara di lingkaran inspirasi dan lain-lain. Lalu untuk permasalahan saya lihat sebenarnya permasalahannya cukup mirip ya. Wageningen, Amsterdam, lalu Utrecht. Ketika pertama datang ada culture shock. Pertama, contoh saya datang dari Indonesia, saya dulu nggak terbiasa menulis akademis. Lalu datang ke sini ternyata menulis tulisan akademis dalam bahasa Inggris itu susahnya luar biasa gitu. Itu permasalahan pertama di bidang culture shock untuk akademis. Kedua, permasalahan lain, akomodasi selalu jadi masalah. Jadi yang kita coba tawarkan adalah gimana PPI Belanda bisa memberikan fungsinya ke teman-teman. Ada beberapa program yang memang kita usung. Yang pertama itu kita ada namanya buku kuliah di Belanda. Jadi buku ini targetnya kita keluarkan dalam bentuk e-book di bulan Agustus. Harapannya bukan untuk teman-teman yang sekarang di sini, tapi teman-teman di sini bisa berkontribusi. Itu kita memberikan informasi tentang akomodasi kuliah di Belanda seperti apa, lalu mahasiswa kegiatannya seperti apa, supaya hal-hal culture shock yang kita alami itu nggak terjadi di teman-teman yang lain. Bentuk lain yang kita tawarkan untuk mengoptimalkan potensi teman-teman juga adalah kita ada buku untuk Indonesia.
Ya, buku untuk Indonesia. Buku ini adalah jadi kumpulan ide dari teman-teman semua yang ada di sini di bidang apapun, bisa di bidang pangan, bisa di bidang lingkungan, bisa di bidang perairan dan lain-lain. Buku ini harapannya kita expose keluar, kita jadikan satu ibu supaya ilmu yang teman-teman dapat di sini cuma berakhir sekedar di tesis teman-teman, tapi ini kita publish supaya teman-teman bisa lihat potensi apa yang dipunya oleh pelajar Indonesia. Lalu pertanyaan dari Mas Satya, sebenarnya tujuan mendekatkan dengan PPI Kota itu apa? Apa yang diinginkan dari hasil akhirnya? Ini sebenarnya pendekatan ini adalah langkah awal. Kita percaya bahwa dengan pendekatan dengan teman-teman di PPI Kota, kita akan menimbulkan rasa kekerabatan, ada sense of belonging bahwa PPI Belanda itu benar-benar hadir di sekitar kita. Gitu. Kalau memang ternyata kehadiran PPI Belanda di sekitar kita terlihat absen, teman-teman pun yang lain akan merasa bahwa untuk apa kita ada PPI Belanda, kita akhirnya juga nggak tahu PPI Belanda itu siapa. Dari awal pendekatan itu kita berharap kita bisa saling lebih terbuka, kita bisa lebih mudah untuk berdiskusi, bisa lebih mudah untuk men-share knowledge, opportunity apa yang kira-kira bisa kita buat ke depannya, sehingga kolaborasi dari PPI Kota dengan PPI Belanda bisa terbentuk mulai dari bawah, bukan cuma antara PPI Belanda dengan ketua atau presidium dari PPI Kota, tapi benar-benar dari semua teman-teman di PPI Kota. Itu sih. Terima kasih. Ambil bagian dalam pelayanan untuk 15.000 warga negara Indonesia di Belanda ini, ataukah tidak? Dan apa alasannya? Lalu yang kedua, menjadi Sekretaris Jenderal PPI Belanda itu, saya banyak mendengar bahwa itu adalah jabatan politis. Tapi saya tidak yakin apakah memang itu benar jabatan politis. Pertanyaan yang akan saya ajukan adalah, keuntungan apa yang sebenarnya akan teman-teman dapatkan atau akan teman-teman inginkan ketika menjadi Sekjen PPI Belanda? Terima kasih. Tetapi juga di dunia ini sudah mengalami pergeseran tujuan di mata saya. PPI pada awalnya seharusnya menjadi sebuah perhimpunan atau organisasi yang bergerak di bidang pergerakan untuk Indonesia, tapi sekarang ini saya merasa PPI hanya sebuah organisasi yang bersifat seperti sebuah paguyuban, hanya berbasis tentang kekeluargaan. Itu pandangan saya. Pertanyaan saya adalah, apa sih PPI Belanda menurut kalian? Dan siapa sih anggota PPI Belanda itu? Dan kenapa harus ada PPI Belanda? Karena kalau saya bisa sedikit menyampaikan pendapat saya, walaupun saya baru di sini, tetapi menurut saya lebih efektif ketika hal-hal yang kalian tawarkan itu disediakan oleh PPI Kota. Bisa dibilang bahwa kalau ingin mengakomodir kemauan atau segala hal-hal yang ada di kita, contoh saya di Wageningen, saya rasa lebih baik Ketua Anan yang menyediakan itu, karena lebih tepat target, lebih tahu, lebih paham, lebih mengerti medannya seperti apa. Seperti itu. Jadi yang saya ingin tanyakan tadi itu, apa sih PPI Belanda? Kenapa harus ada? Dan siapa PPI Belanda itu anggotanya? Karena kalau ditanya saya anggotanya mana, saya bilang saya anggota PPI Wageningen. Seperti itu. Terima kasih. Saya berarti ada 15 pertanyaan adalah di sini ada sekitar 15.000 warga Indonesia di Belanda. Apakah kita harus melakukan pelayanan untuk 15.000 warga Indonesia itu semua di sini gitu ya, dari PPI Belanda? Sebenarnya konsepnya ini, yang kita lakukan sekarang, kita berusaha untuk memberikan kebermanfaatan ke semua anggota PPI Belanda. Di konsep yang saya bawa, anggota itu adalah masyarakat Indonesia keseluruhan di Belanda. Tapi ada poin-poin tertentu ketika kita harus melihat dari kapabilitas organisasi, kira-kira bantuan jenis apa yang bisa kita provide untuk warga Indonesia di Belanda. Nah, untuk kaitannya dengan PPI Belanda, kita lihat namanya Perhimpunan Pelajar Indonesia di Belanda. Fokus pertama pasti adalah secara nggak langsung di bidang akademis. Nah, mungkin kita bisa memberikan semacam kegiatan-kegiatan berbau akademis seperti seminar yang tidak hanya melibatkan pelajar, tapi juga membuka ruang untuk teman-teman, untuk rekan-rekan di Belanda, masyarakat
demonstrasi. Kegiatan-kegiatan lain, ambil contoh yang paling simpel adalah kita menghidupkan warga Indonesia yang ambil contoh kayak di Leiden mungkin ada beberapa warga Indonesia yang contoh buka catering gitu. Dengan kapasitas dari Belanda, gimana caranya kita membantu mereka untuk memberikan menghidupkan kembali usaha mereka. Yang kita menjalin kerjasama dengan teman-teman di Leiden ini yang membuka catering untuk diberdayakan di kegiatan PPI Belanda. Lalu contoh lain, ambil contoh misal kita perlu mengadakan acara yang melibatkan seluruh warga masyarakat Indonesia di Belanda. Misal kita membuat satu festival Indonesia. Jadi memang fungsinya sesuai dengan kapabilitas dari organisasi itu. Kita bisa bilang kita akan memberikan pelayanan di bidang pembuatan kewarganegaraan dan lain-lain, karena memang itu di luar dari ranah kita. Gitu. Tapi kalau pertanyaannya apakah kita harus melakukan pelayanan ke 15.000 orang itu, kita membuka kesempatan, kita membuka ruang untuk berkontribusi ke 15.000 orang. Terus menjadi sekjen PPI Belanda adalah jabatan politis, benar atau tidak? Keuntungan apa yang teman-teman dapatkan atau inginkan ketika jadi sekjen PPI Belanda? Sebenarnya bisa dibilang politis, bisa dibilang enggak. Sebenarnya tergantung dari tujuan awal si orang itu mau ikut PPI Belanda untuk apa. Kalau saya pribadi, mungkin tadi belum share. Saya pribadi saya merasa kalau kita udah jauh-jauh ke Belanda untuk studi, yang kita lakukan hanya belajar, rasanya sangat disayangkan banget gitu. Ada satu saat ketika dalam diri saya ada dorongan, kita harus melakukan sesuatu nih, kita harus ngasih impact positif nih ke lingkungan. Nah, dengan kapasitas saya sebagai pelajar, organisasi apa sih yang kira-kira paling tepat untuk saya berkontribusi? PPI. Lalu kenapa harus sekjen PPI Belanda? Saya termasuk orang yang gak cepat puas. Saya selalu ada target jangka pendek, jangka panjang. Ketika sudah mencapai target tertentu, saya berusaha untuk sedikit menaikkan target saya untuk sekaligus memberikan motivasi ke diri saya sendiri bahwa saya bisa melakukan hal yang baik hari ini dibanding kemarin. Nah, pada track record saya sudah di eksekutif PPI Kota, di legislatif PPI Kota, dan sekarang saya merasa itu adalah step berikutnya saya adalah ke sekjen PPI Belanda. Keuntungan pertama, ini bukan yang saya harapkan dari awal, tapi secara nggak langsung ini akan didapat. Pasti dapat exposure, pasti dapat networking yang bertambah, pasti dapat pelatihan leadership skill yang bertambah dari situ. Tapi untuk pertanyaan Mas, politis atau tidak, kalau menurut saya iya. Tapi saya akan menggunakan ini untuk jalur politis. Ya, karena memang saya prosesnya bukan bidang politik, saya cuma pelajar yang memang kebetulan memiliki semangat sedikit untuk ikut di PPI Belanda ini. Lalu dari pertanyaannya Mas Edi, pergeseran tujuan PPI sekarang seperti paguyuban gitu ya. Jadi pertanyaannya, apa sih PPI menurut kalian? Siapa anggotanya dan kenapa harus ada PPI Belanda? Balik lagi ke namanya lagi, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Belanda. Jadi ya memang PPI ini ya wadahnya pelajar Indonesia pada awalnya. Apa yang diperlukan pelajar Indonesia selayaknya di-provide oleh PPI Belanda ini. Nggak salah kalau dibilang PPI Belanda paguyuban, karena memang PPI Belanda kita harapkan jadi rumah kita, tempat berkumpul kita, tempat sharing knowledge kita, tempat kita bergaul sama teman-teman yang lain, yang membuat kita saling terikat satu sama lain, memiliki koneksi satu sama lain, itu nggak salah. Tapi lebih dari itu fungsi PPI Belanda. Kita memberikan advokasi di PPI Belanda kan ada 3. Pertama, menyuarakan aspirasi anggotanya. Kedua, sinergisasi potensi. Ketiga, memberikan advokasi. Jadi dari 3 poin itu sendiri sebenarnya sudah terjawab PPI Belanda itu apa. PPI Belanda adalah organisasi yang memberikan kita semua kesempatan untuk bersuara, untuk didengar, untuk memberikan pendapat, untuk berkarya. Dan PPI Belanda adalah organisasi yang bisa memberikan advokasi untuk anggotanya. Ambil contoh misal ada teman di kota lain yang memiliki masalah akademis dengan kampus, mereka harus lari kemana kalau bukan kita bantu PPI Belanda. Gitu. Siapa anggotanya? Anggotanya seluruh masyarakat
Indonesia di Belanda, seperti visi dan misi yang saya bilang tadi. Dan kenapa harus ada PPI Belanda? Memang terlihat PPI kota sudah cukup, gitu ya, karena memang mereka lebih tepat sasaran. Tapi tanpa ada koordinasi dari PPI Belanda, kita nggak akan bisa untuk berkembang lebih, bukan nggak akan bisa, tapi peluang akan lebih besar kalau kita bisa saling kerjasama dengan PPI kota lain. Sebelanda kita gerak bareng-bareng, siapa yang bisa mengkoordinir? Nggak mungkin kita meminta teman-teman dari PPI kota untuk menambah bebannya untuk mengkoordinir seluruh Sebelanda. Nah, disitulah peran kita ada. Kita sebagai koordinator bukan hanya satu PPI kota, tapi seluruh PPI kota juga. Fungsinya diharapkan sebagai koordinator itu. Gitu. Terima kasih. Apakah berdasarkan 18.000 produk Indonesia yang di Belanda, apakah PPI Belanda akan memberikan pelayanan seluruh kepada seluruh masyarakat Indonesia? Jawaban saya tidak. Mengapa? Karena PPI Belanda sendiri jelas anggotanya adalah PPI kota, dan PPI kota jelas anggotanya adalah pelajar yang ada di Indonesia. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah kita ignorance dengan masyarakat lain? Tentunya tidak. Untuk itu, jawaban saya menurut saya lebih baik PPI Belanda melakukan pendekatan secara koordinasian melalui kerjasama, melalui korespondensi, melalui silaturahim, melalui kopi darat, potluck dan sebagainya. Bagaimana akhirnya kita sama-sama tahu, oh ada loh organisasi Indonesia di Belanda yang memiliki konsultan tertentu. Ketika saya datang ke Kota Den Haag, saya diingatkan ternyata di Belanda ini ada komunitas buruh migran Indonesia di Belanda. Apakah teman-teman tahu? Saya baru tahu hari yang lalu. Pertanyaannya, apakah kita akan merangkul mereka? Tentunya itu butuh silaturahmi ya. Bagaimana sebenarnya apa sih yang dibantu dari PPI Belanda mereka ikut sekalinya. Jadi kalau menurut jawaban saya adalah kita akan melakukan pendekatan secara organisasi, kerjasama, silaturahim, dan keterbukaan apa sih sekiranya teman-teman bisa dengan barang-barang seperti itu. Lalu apa keuntungan kalau misalnya jadi sekjen PPI Belanda dan apakah itu jabatan politis? Kalau saya bandingkan yang sejauh yang saya tahu, ada jabatan politis, ada jabatan karir. Kalau apakah sekjen PPI Belanda adalah sekjen politis, jawaban saya tidak. Karena kalau jabatan karir itu tentunya seperti PNS, seperti TNI, seperti kita berkarir di perusahaan, itu jabatan karir kan? Jelas gitu, menjadi manajer dulu, saudara tahu profesinya apa. Sedangkan jabatan politis itu dibuka ke publik, siapa yang ingin mencalonkan diri, pemulihannya sedemokratis mungkin, seperti yang kita lakukan sekarang. Dan iya, saya beranggapan jabatan politis. Lalu apakah saya akan menggunakan ini? Saya bukan termasuk orang yang, terutama dalam hidup saya tidak terlalu berpikir jauh. Jujur aja saya tidak tahu apa yang terjadi di depan. Bisa jadi itu urusan orang yang depan. Tapi yang selama ini yang saya tahu, 2 tahun ini saya tinggal di Belanda dan ingin berkontribusi di masyarakat Indonesia. Kalau apa untungnya saya jadi sekjen PPI Belanda, saya ada kepentingan agar diri saya ini selalu terkoneksi dengan komunitas atau masyarakat yang membuat saya jadi nggak memikirkan diri saya sendiri. Jadi sejak SMA dulu saya aktif di MPK, di kuliah dulu karena tingkat tertentu masuk himpunan aktif di kepanitiaan. Kalau masuk himpunan saya dapat keluarga baru, himpunan keluarga saya. Setelah lulus saya diajar aktif di komunitas PSAF di Bandung pada saat itu di psikolog. Lalu juga dapat APP, dapat keluarga lagi dari Bapak. Lalu akhirnya datang ke sini ke Delft, saya dapat keluarga baru lagi dan saya sadar bahwa keluarga saya bukan cuma di Delft tapi juga di mahasiswa di Belanda, dan saya lihat ke Belanda itu bisa menjadikan saya terkoneksi, dan pada akhirnya saya nggak lagi mikirin kalau saya cuma belajar di Belanda itu. Lalu pertanyaan kedua dari Mas Erbi, pergeseran tujuan, apakah PPI Belanda itu sudah seperti paguyuban? Padahal dulu tujuannya sangat heroik ya Mas.
PPI itu kan besar namanya apa seperti itu. Menurut saya sekarang ada tadi kecenderungan PPI itu dianggap itu sebagai PPI kota nomor 16. Kenapa? Karena pergerakannya ataupun misalkan pola-pola kegiatannya itu mirip, entah bikin event besar, entah itu menyedot massa dari PPI kota juga. Jadi yang harus ditegaskan di sini adalah peran PPI Belanda sebagai koordinator apa? Koordinator dari PPI kota. Lalu apa yang koordinatori? Bagaimana caranya agar PPI kota yang ada di Belanda ini dia itu bisa saling terkoneksi, dalam artian bisa ada sinergi di sana. Untuk itulah saya menulis tadi program unggulan saya yang pertama itu adalah strategi sinergisasi jadwal ataupun kegiatan PPI kota. Kenapa itu menjadi penting? Ya karena itu tugas PPI Belanda. Hal ini sudah diingatkan oleh Mas Hari dari Kementerian kemarin. PPI Belanda itu ada untuk hal ini. Jadi ketika kita berpikiran PPI Belanda itu bikin event budaya lagi, buat opo gitu. Karena kan sudah ada Indonesia, sudah ada One Indonesia gitu. Kenapa PPI Belanda ngambil jatah PPI kota gitu? Dan menurut saya justru PPI Belanda hadir untuk koordinator. Saya kira PPI itu bukan presiden. Dia itu adalah koordinator, dia harus humble dan mau dengerin semua pihak. Kalau ditanya masalah siapa anggota PPI Belanda, jelas anggota PPI Belanda itu PPI kota. Lalu siapa anggota PPI kota itu pelajar mahasiswa atau mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda. Itu. Lalu kenapa ada PPI Belanda? Latar belakangnya yang saya tangkap dari masukan teman-teman kemarin juga yang saya pelajari, kadang bisa jadi karena di sini banyak perhimpunan kotanya masing-masing, tentunya melihat dari sudut pandang kotanya itu sendiri. Dan Angkong ini kan sangat wajar jika memang sangat paham dengan potensi anak-anak di Wageningen dan bisa mengoptimalkan potensi di Wageningen. Tapi faktanya mahasiswa Indonesia itu cuma ada di Wageningen. Ternyata ada di Delft. Ternyata ada di Leeuwarden dan ada di Amsterdam. Pertanyaannya, apakah tidak ada koneksi yang menyambungkan mahasiswa itu? Dari kegelisahan itulah ada yang namanya PPI Belanda untuk mengkoordinasi bagaimana PPI ini bisa akhirnya bertemu, melihat apa yang bisa kesamaan yang bisa dikerjasamakan dan bagaimana agar tidak terjadi benturan di sana, sehingga akhirnya dari luar itu melihat bahwa PPI itu ya PPI Belanda. Itu cukup menjawab. Soal menjawab terima kasih. 1908 itu kan benar lahir namanya semacam perhimpunan pelajar Indonesia yang di Belanda. Nah, yang saya tahu waktu itu memang kegiatan lebih banyak pada hal yang bersifat seni budaya. Kemudian pada tahun 1913 sampai 1920 baru agak sedikit berubah dengan datangnya Muhammad Hatta dan kawan-kawan, gimana kalau kita pakai organisasi ini sebagai alat pergerakan. Nah, dari situ baru mereka cerita, baru mereka pakai mencetuskan beberapa media yang itu menyuarakan kepentingan Indonesia. Nah, 1923-25 saya kira juga PPI Belanda juga punya peranan sampai tercetusnya Sumpah Pemuda. Karena disitulah, karena beban sejarah ini setiap orang yang dengan namanya PPI Belanda itu seakan-akan wah ini organisasi ini keren banget. Nah, tapi kemudian seiringnya waktu, saya pernah dapat apa ya, artikel Tempo itu memang pergerakan atau perhimpunan mahasiswa Indonesia di Eropa atau di mana saja itu memang terjadi beberapa penurunan. Yang akhirnya kita kembali lagi kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial budaya, olahraga dan sebagainya. Nah, pertengahan 2000 itu mulai muncul gerakan-gerakan itu. Kalau teman-teman tahu namanya IMPA, yang organisasi yang saya kira di tahun 2008-2009, Ikatan Ilmuwan Internasional Indonesia. Nah, di situ bagaimana mereka anak-anak mahasiswa Indonesia di luar negeri mengumpulkan orang-orang Indonesia yang posisinya udah jadi manajer, jadi profesor dan sebagainya. Nah, yang paling sekarang ada teman-teman sudah tahu dan anggotanya memang dikhususkan untuk PSI. Kemudian PPI Belanda
Belanda itu juga mencetuskan namanya Radio PPI Dunia. Ada yang pernah dengar nggak isinya Radio PPI Dunia? Hah? Belum kelihatan lagi. Nah dulu DJ-nya itu boleh dibilang itu juga lahirnya di Wageningen. Ada namanya Mas Yohanes, sekarang dosen di saya lupa universitas di Jogja itu apa namanya? Sesuai dengan Dharma. Jadi di Dharma Kristen ya. Jadi dia mencetuskan di PPI Dunia pada saat dia jadi sekjen. Pada saat itu 2008-2009 juga ada namanya Simposium Internasional di Den Haag. Nah dari simposium ini lahirlah namanya PPI Dunia. Jadi memang PPI Dunia itu terkenal dengan kegiatan yang mengkoordinir atau menjadi pencetus. Tapi kemudian seperti yang Pak Aris cerita, apa sih identitas besar dari kegiatan PPI Belanda itu memang ada beberapa kegiatan. PPI Paris punya namanya Olimpiade Karya Dunia. PPI Inggris dari Paris sudah cerita dan juga kegiatan yang lain. PPI Australia juga ada punya kegiatan yang itu jadi trademark atau base mereka. Nah, PPI Belanda ini awal saya jadi pengurus itu sempat ada namanya Tom Eropa. Setelah saya ada namanya kegiatan JIN yang pada saat saya jadi si Bejut. Nah itu juga. Nah tapi setelah itu juga agak saya kurang mengikuti. Jadi itu dinamika dari PPI Belanda sendiri. Dan sekarang kayaknya pertanyaan-pertanyaan tadi semakin kompleks dan sebagainya itu semakin berkembang dibandingkan zaman saya. Karena pada saat zaman saya dulu dan sebelum saya kayaknya gimana nih PPI Belanda bisa hidup lagi. Gitu sih biar teman-teman bisa ngumpul. Itu ya semacam antar sedikit lah. Mungkin dari teman-teman pertanyaan lagi kepada dua kandidat. Silakan kami. Pengen nanya iseng sih, kayak mampu nggak ntar emang menjalankan mimpi-mimpi ini? Maksudnya contoh kayak gini, misalnya Mas Faris kan lagi BSc misalnya, terus katanya mengalami tantangan untuk nulis artikel ilmiah atau segala macam. Ntar ketika Mas ngambil amanah ini atau misalnya Mas terpilih untuk mengemban amanah ini, apakah ntar Mas mengalami masalah yang lebih kompleks nggak ntar? Soalnya tambah beban lagi kan, tambah selain harus nulis paper, harus mikirin si PPI ini misalnya kayak gitu. Atau Fahri juga mungkin ada nggak kayak nanti jangan sampai kayak studi ini akan terlambat nih lebih dari 2 tahun segala macam. Itu satu. Kedua, iseng juga pengen nanya, apakah udah pernah baca kayak dasar hukumnya PPI Belanda, which is ada ART gitu? Atau ada nggak sih sebenarnya? Ada kan? Masih ada. Ya. Itu dia, apakah pernah baca? Lalu pernah baca juga nggak ada ART-nya misalnya PPI yang lain, misalnya PPI Delft, PPI Kota, PPI Wageningen dan yang lain-lain. Soalnya di situ ada beberapa informasi yang mungkin jadinya kurang ada pergeseran sedikit. Contohnya kayak ngomongin anggota. Tadi dibilang anggota PPI Belanda adalah anggota PPI Kota. PPI Kota itu anggotanya adalah pelajar di situ. Padahal banyak PPI Kota yang mendefinisikan itu udah jadi berbeda gitu. Maksudnya nggak cuma pelajar, nggak cuma anggota, bahkan nggak cuma orang Indonesia mungkin. Kayak gitu. Oke, itu aja pertanyaannya. Saya melihat bahwa sebenarnya miniatur Indonesia tuh ada loh di Belanda. Dan ujung tombak miniatur Indonesia di Belanda ini adalah pelajar. Walaupun tadi data dari Mas Deslang ada sekitar 15.000 orang Indonesia di Belanda, tetapi pandangan saya memposisikan pelajar ini ada di ujungnya. Dalam artian di sini adalah sebenarnya banyak loh yang pelajar bisa lakukan di Indonesia, di sini pelajar Indonesia dengan keberagamannya, dengan berbagai macam backgroundnya, dan dengan tujuan mereka ke sini. Menarik garis dari statement saya tadi, saya ingin bertanya lagi, bagaimana tanggapan kalian ketika seandainya potensi tersebut, saya Sadikis, saya lebih merasakan, daripada berkarya di Belanda, lebih baik berkarya di Wageningen saja, karena menurut saya daya tembaknya lebih gede di Wageningen. Tetapi di luar sana orang lebih tahu PPI Belanda daripada Wageningen. Kalian memposisikan diri seperti apa terhadap kasus tersebut? Apakah kalian menyupport untuk menaikkan Wageningen misalkan? Ataukah kalian mengcover itu sebagai salah satu produk yang PPI Belanda hasilkan? Ataukah kalian menarik garis, ini loh PPI Belanda, buktinya ada di Wageningen, seperti itu?
Lalu yang kedua, menyikapi pertanyaan calon tadi, saya ingin mengajukan suatu hal kalau boleh di forum ini. Seandainya kalian terpilih menjadi sekjen, siap tidak untuk turun? Kalau memang kalian siap, saya mengajukan di forum ini untuk ada sebuah fakta integritas antara calon dan kita. Kalau memang kalian siap turun, kalau ternyata kalian dirasakan tidak kapabilitas dalam menjadi sekjen, itu yang saya ajukan kepada forum, fakta integritas antara kalian dengan kita. Dan yang ketiga, saya lebih internal, apa yang akan kalian berikan kepada Wageningen khususnya ketika kalian mau menjabat sebagai pucuk dari PPI Belanda? Saya jadi PPI Belanda, saya jadi PPI Belanda. Ketika curhat dalam istri saya itu saya bilang biasanya orang yang bisa menanggung amanah itu orang yang sibuk. Jadi ketika misalkan ada seseorang yang memutuskan mengambil amanah, serahkan diberi amanah yang lain. Dalam arti tidak tumpang tindih, maksudnya akademik plus organisasi, bukan akademik plus akademik lagi, atau organisasi akademik yang lain lagi. Seharusnya orang tersebut bisa menjadi lebih mawas diri dan lebih efektif dan dalam manajemen dirinya. Jadi ketika kita tantangan itu seperti apa, saya tidak bisa jawab karena saya tidak tahu ahli di masa depan 6 bulan quarter di akhir quarter pertama apakah ada penanganan bagus atau enggak. Saya berharap ada penanganan bagus. Tapi secara prinsip saya yakin kalau memang terpilih, saya ingin menjawab dulu dan saya tidak ingin melakukan diri saya sendiri di dalam teman-teman. Lebih ini tanggung jawab bagaimanapun juga saya dari PPI adalah contoh juga contoh moral, di mana harus ada contoh pemimpin itu dia bisa membuktikan bahwa organisasi tidak membuat dia loyo. Gitu. Ini juga prinsip yang saya bawa menjadi ketua himpunan. Bagaimana caranya ketua himpunan itu disampaikan contoh anak-anaknya. Dan begitu alhamdulillah di PPI saya dapatkan ketika saya jadi ketua himpunan. Saya semoga ini menjadi motivasi juga nanti ketika terpilih agar bisa membuktikan kepada teman-teman bahwa yang namanya organisasi dan akademik itu tidak ada benturan sama sekali. Dan pertama, kalau kedua, apakah sudah baca ADRT? Sudah. Lalu bagaimana konfliknya antara ADRT kota dan ADRT Belanda? Jujur saya belum membaca semua ADRT kota, belum membaca ADRT Delft. Makanya saya pakai anggota PPI Kota Delft adalah seluruh mahasiswa yang ada di PPI itu sendiri. Dan itu masukan cukup baik buat saya. Saya akan coba belajar itu. Lalu yang kedua, pertanyaan dari Andri, terima kasih. Pertanyaannya sangat progresif. Pertama masalah potensi ya, potensi dan juga studi case. Yang saya ingin jawab terlebih dahulu adalah ketika kita berbicara hubungan antara organisasi yang sifatnya itu lokal dan organisasi yang sifatnya koordinasi, kita akan lebih baik ketika kacamata kita itu bukan kacamata memberi dan menerima, tapi adalah kacamata kerjasama dan gotong royong tadi. Kenapa? Karena sudah jelas organisasi koordinator dan organisasi kota itu bukan sesuatu hal yang bisa dibandingkan apple to apple gitu. PPI Belanda dan PPI Kota itu seperti membandingkan goreng sama nanas, sudah beda gitu. Karena yang satu tugasnya benar-benar eksekutif bawahnya, yang satu mah tugasnya koordinator gitu. Makanya lagi-lagi amanah dari banyak orang yang saya datang itu jangan sampai menjadikan PPI Kota itu PPI Belanda sebagai PPI Kota yang nomor sekian. Parameternya gampang. Apa ada acara besar di PPI Belanda? Jika ada, kemungkinan besar berarti PPI Belanda itu telah menjadi ya kenapa? Karena PPI Belanda secara aturan tidak punya masa. PPI Belanda itu sangat lemah sebenarnya menurut saya. Masa tidak ada dan otonomi PPI Kota sangat tinggi. Dan kita harus menghargai itu. Kita nggak bisa bilang aduh PPI Kota berisinya orang gitu, saya ada acara gitu. Menurut saya kita nggak bisa begitu. Makanya kita harus dikedepankan yang namanya kerjasama. Lalu kalau ada studi kasus misalkan ada ingin menyuarakan satu isu life science atau lingkungan di Indonesia dan ingin bilang saya dari PPI begini, silakan. Kalau PPI ini siapa, kita bisa pastikan kita bantu agar suara itu sampai ke Indonesia. Lalu jaringan-jaringan yang dimiliki oleh PPI Belanda, entah itu lewat sosial medianya, lewat jaringan wartawannya dan lain-lain seperti itu.
Jadi suara RP tidak hanya terdengar di Kuningan, tapi juga terdengar di Bogor, misalnya di Bandung, di Sulawesi, di tempat-tempat lain. Satu. Lalu apa yang akan diberikan PPI Belanda kepada Kuningan? Tadi saya sudah bahas dari awal. Spirit saya dalam menjadi sekjen Belanda, sekjen PPI Belanda adalah bagaimana PPI Belanda bisa mengangkat orang-orang yang pintar ini, yang ada di Belanda ini, itu bisa bersuara, berkomentar, beropini tentang polisi-polisi faktual yang ada di Indonesia. Jangan sampai kita menjadi seakan-akan kita itu sudah jadi orang elitis sekarang. Tapi pertanyaannya, apakah kita ini yang udah elitis ini masih mau mikirin masalah-masalah yang ada di Indonesia? Kemarin ada kasus bencana di Garut, saudara-saudara kita di Garut banyak di Bandung. Sedangkan kita mungkin ada ahli bencana di sini. Apakah ada kegelisahan untuk menyuarakan suatu opini di sana? Begitu pun kebakaran hutan dan lain-lain. Susahnya akses, susahnya payung hukum, bagaimana infrastruktur teknologi di Indonesia dan sebagainya. Bagaimana hal itu? Sedangkan kita itu menurut saya tidak cukup untuk bisa leading di sana. Gitu. Kalau apa yang diberikan tentunya PPI Belanda akan coba mempromot atau mempromosikan pemikiran teman-teman agar pemikiran teman-teman itu tidak hanya sampai selesai di ruang kelas, tidak hanya sampai di kertas, tapi juga sampai ke hal di Indonesia dalam media yang ada sekarang. Sudah itu, terima kasih. Pertanyaan dari Kevin untuk permasalahan studi. Sebenarnya tadi kalau saya dari Kevin berarti permasalahannya seolah-olah kita masih menghadapi kesusahan untuk menulis paper dan lain-lain gitu ya. Sebenarnya tadi saya share kesulitan menulis paper itu ketika saya pertama kali lompat dari Indonesia keluar, yaitu waktu saya menjalani studi S2 di Inggris. Saya percaya selama beberapa tahun saya studi sudah ada perkembangan dan memang itu sudah tidak menjadi satu concern yang paling utama. Lalu untuk masalah timing, sebenarnya saya sudah cukup mempersiapkan ini dari jauh-jauh hari. Saya melihat tahun ini adalah tahun yang paling tepat untuk saya berkontribusi di PPI Belanda. Kenapa? Karena dulu dasarnya waktu saya di PPI UK, saya di PPI Leeds, saya punya semangat, oke, tahun depan saya pengen ikut di PPI UK. Saya pengen memforce diri saya, memaksa diri saya untuk lebih kuat lagi, memaksa diri saya untuk lebih kuat lagi berkontribusi ke teman-teman. Cuma ketika akhirnya saya pindah ke Belanda, saya merasa bahwa knowledge saya tentang PPI Belanda sedikit. Itulah sebabnya kenapa saya aktif dulu di PPI Kota, jadi presidium di PPI Amsterdam. Untuk selama setahun itu kita belajar, kita berusaha memahami sebenarnya culture dan sistem organisasi di PPI Belanda itu seperti apa sih. Dan kenapa harus tahun kedua? Karena di PhD itu di sini tahun pertama kita harus ikut course 30 CCS, karena kalau dibanding teman-teman S2 nggak terlalu banyak. Itu sudah saya lakukan, dan di tahun kedua ini memang tahun yang saya bilang paling santai untuk seorang PhD untuk beraktivitas di kegiatan yang lain. Makanya saya insya Allah berikhtiar di tahun ini waktu yang saya miliki, fleksibilitas yang saya punya insya Allah lebih banyak, sehingga saya terjadi kalau saya bisa berkontribusi yang maksimal di PPI Belanda. Lalu untuk dasar hukum PPI Belanda atau ADART dari PPI Kota, saya sudah baca beberapa. Nggak hanya PPI Belanda aja, ADART PPI UK saya sudah baca, Leeds sudah baca, Manchester, PPI Amsterdam, PPI Belanda. Itu yang sebenarnya menjadi dasar ketika saya bilang kenapa harus masyarakat dimasukkan ke dalam kegiatan PPI Belanda. Karena memang di ADART tertulis anggota PPI Belanda adalah PPI Kota. Ada 17 sebenarnya, tapi 2 tidak aktif, jadi ada 15 yang aktif. Di PPI Kota siapa anggotanya? Ada PPI Kota yang memang cuma anggotanya pelajar, seperti saya belum pernah baca dia, tapi menurut Mas Fahri baca dia. Tapi kayak Leiden atau mungkin Amsterdam, kita melibatkan masyarakat. Nah,
Kita nggak bisa tiba-tiba kita membatasi di PPI Belanda yang anggotanya 15 PPI kota, tiba-tiba kita membatasi harus hanya pelajar. Jadi kemana nih teman-teman dari PPI kota yang anggota PPI kota yang masyarakat, apa kita nggak rangkul juga? Itu yang sebenarnya mendasari saya untuk mengubah pemikiran kita anggota PPI Belanda adalah pelajar, menjadi anggota PPI Belanda adalah masyarakat. Nggak ada salahnya kita kasih kebermanfaatan ke masyarakat kalau memang kita bisa dan mampu, dan masyarakat juga akan appreciate kehadiran, sehingga kita tidak terlihat sebagai organisasi yang eksklusif, tapi lebih inklusif dan merangkul semua pihak. Lalu untuk pertanyaannya Erdi, memang banyak yang bisa dilakukan. Akan disayangkan banget kalau misalkan PPI Belanda, kalau saya pemikirannya ada beda. Saya merasa PPI Belanda masih harus bisa membuat event yang besar, tapi yang mengeksekusi siapa? Nggak harus PPI Belanda, makanya ada open tender. Konsepnya simpel, kayak misal kita datang ke satu daerah, misal kita datang ke Ciamis. Di Ciamis kita mau bangun satu desa nih. Untuk membuat rumah yang bisa adalah si Wageningen, untuk membuat bercocok tanam adalah Amsterdam, untuk membuat pengairan adalah Leiden, untuk membuat jalanan adalah Delft. Satu tujuan kita membuat satu desa baru, satu goal yang besar, tapi dengan cara mengkoordinir beberapa pihak. Nah, PPI Belanda yang mau kita bawa yang seperti itu. Kita punya satu tujuan yang besar. Kita berharap PPI Belanda bisa menghasilkan satu output yang besar, tapi bukan harus PPI Belanda sendiri yang mengeksekusi. Kita mengkoordinir teman-teman semua. Saya yakin teman-teman juga yang ada di sini pasti punya semangat yang besar. Tidak ada salahnya kita bekerja sama untuk satu goal yang baik. Sebenarnya konsepnya seperti itu. Terus untuk masalah misal ada pelajar atau dari Wageningen yang memang berprestasi dan lain-lain, balik lagi kita pengen buat PPI Belanda adalah PPI yang memfasilitasi PPI kota. Kita mengkoordinir, kita ada PPI yang sesuai dengan tujuannya di HDRT, memberikan aspirasi, sinkronisasi potensi dan advokasi. Jadi memang kalau memang ada dari PPI kota, kita akan mengklaim bahwa itu PPI Belanda, karena kita posisinya kita dalam satu persaingan kompetisi, tapi kita adalah support system dari PPI kota. Gitu. PPI kota perlu apa? Disinilah kita posisi kita berada. Lalu apa yang bisa diberikan ke Wageningen? Sebenarnya saya nggak bisa mengeneralisasi tiap PPI kota, karena contoh PPI Tilburg, mereka bilang PPI Tilburg adalah PPI yang fun. PPI yang sedang adalah PPI yang suka kumpul santai. PPI Leiden, PPI yang kritis, yang pemikirannya jauh ke depan. PPI Delft, PPI yang mereka di bidang pendidikan fokusnya. Jadi setiap PPI kota punya karakter masing-masing. Nah, PPI Belanda Connect ini yang kita pakai untuk melihat PPI kota perlu apa nih? Wageningen perlu apa? Kita sesuaikan dengan kebutuhan itu. Dalam case yang saya lihat, misal PPI Wageningen cukup aktif ya dalam membuat program kerja. Nah, di program kerja itu apa yang bisa kita lakukan? Entah kita memberikan bantuan resource, kita memberikan bantuan networking, kita memberikan bantuan funding. Karena tanpa kita sadari, PPI Belanda memang secara nggak langsung punya kelebihan akses ke KBRI. Ambil contoh, misal kita bertemu dengan potensial sponsor, mungkin dengan nama PPI Belanda terlihat lebih, secara nggak langsung terlihat lebih besar. Jadi di poin-poin seperti itulah PPI Belanda hadir. Kita support kegiatan di PPI kota. Pertanyaan terakhir, siap nggak turun kalau layak menjadi sekjen? Sebenarnya udah ada mekanismenya di PPI Belanda. Jadi teman-teman di Dewan Presidium itu adalah presidium dan ketua dari masing-masing PPI kota plus sekjen PPI Belanda. Mereka tergabung di Dewan Presidium. Tapi sekjen PPI Belanda tidak punya hak suara. Hanya teman-teman dari PPI kota yang punya hak suara. Di ADART dibahas, sidang presidium itu bisa dilakukan untuk pertama mengubah ADART, kedua membuat pernyataan sikap atau mengambil keputusan yang bersifat politis atau hal-hal lain yang dianggap perlu. Nah, hal-hal lain yang dianggap perlu itu, ambil contoh seperti itu ketika sekjen PPI Belanda, dia tidak mampu menjalankan tugasnya yang baik. Dari mekanisme itulah sebenarnya tanpa kita harus membuat fakta hari ini, sebenarnya sudah ada. Jadi kalau ditanya siapa atau enggak, yaitu memang bagian dari organisasi ini, itu resiko yang harus diterima. Gitu. Tapi harapan saya dengan komitmen saya untuk maju di pemilihan ini,
semangatnya akan terus jalan ke depan dengan bantuan teman-teman juga. Jadi kita semua bareng-bareng kita kerjain, kita buat PP Belanda di tahun ini jadi sesuatu yang besar. Bukan hanya PP Belanda sendiri, tapi PP Belanda yang benar-benar berkolaborasi dengan teman-teman dari PP Kota. Dalam kasus hari ini adalah PP Wageningen. Harapannya gitu ke depan. Terima kasih. Dan mungkin juga yang lebih melanjutkan, kita sudah tahu. Nanti dinilai saja di apakah yang komunitas selanjutnya itu layak diturunkan atau cukup dikasih teguran atau seperti apa dikasih sanksi melalui mekanisme yang ada. Dan jika memang mekanisme yang ada itu menyatakan PPI-nya harus turun, sudah turun harus disetujui. Ada presentasi ya, konsep-konsep yang kasih, prinsip-prinsip yang kasih. Poin apa saja yang harus sepakat dalam hal itu. Dijawab dulu atau jawab ya? Langsung. Sebenarnya yang sepakat, yang menurut saya semangatnya yang di bawah itu sama adalah sinkronisasi PPI Kota dengan PPI Belanda, seluruh PPI Kota gitu, memaksimalkan fungsi koordinasi PPI Belanda. Karena itu bagian dari case besar yang harusnya kita bawa di PPI Belanda tahun ini, bahwa Belanda harus bisa mengkoordinir. Semangat gotong royong itu sebenarnya saya suka dengan slogannya. Tapi yang mungkin nanti bisa jadi concern Fahri adalah gimana caranya supaya teman-teman ini motornya nggak kehabisan bensin untuk semangat gotong royong. Karena tiap tahun memang yang dibawa adalah kita semua harus bekerja sama, tapi gimana untuk make sure bahwa semua orang akan berpartisipasi di kerjasama itu. Gitu. Jadi poin sinkronisasi dan poin gotong royong itu yang menurut saya sangat bagus. Pertanyaan yang saya sedikit wondering aja. Setahu saya di Delft itu kuliah sangat susah, terutama di tahun pertama, bukan dalam kondisi yang kita bisa memilih tahun ini bisa susah atau enggak ya, tapi memang kurikulumnya sudah ada gitu. Dengan keadaan Fahri di tahun pertama Delft, gimana cara Fahri akan membagi waktu untuk melaksanakan tugas sebagai sekjen PPI Belanda dan melaksanakan tugas sebagai pelajar di Delft di tahun pertama. Konsepnya itu aja sebenarnya. Terima kasih. Cara Faris mengetahui apa yang saya pikirkan selama ini. Jadi ini yang juga menjadi pikiran saya selama ini ketika sebelum maju, dan saya menemukan jawabannya cuma satu. Saya harus mengurangi jam tidur saya. Jadi ketika biasanya saya tidur mungkin 6 jam, berarti mau ketika terpilih 3, 4, bahkan 1, 2 jam. Ini itu yang metode yang saya coba ketika itu tidak berhasil, berarti Fahri serba akan menemukan solusinya.